Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai tag laporan hasil observasi. Apa itu tag laporan hasil observasi? Tag laporan hasil observasi adalah tag yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan atau observasi terhadap objek secara detail. Nah, itu bagian dari definisi tag laporan hasil observasi. Yang kedua, mengenai fungsi tag laporan hasil observasi. 1. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. 3. Sebagai sumber informasi terpercaya. 4. Sarana untuk pendokumentasian. Nah, ini sebagai fungsinya dari tag laporan hasil observasi. Sebagai pendokumentasian, karena hasil dari pengamatan. Untuk selanjutnya, bagian ketiga mengenai struktur tag laporan hasil observasi. Nah, struktur itu yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, ini pernyataan umum tuh pembuka atau pengantar hal yang umum tentang objek yang dikaji. Jadi misalnya kita objek observasi adalah binatang, berarti yang dibahas bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum, dan juga tempat hidup secara umum. Terus yang kedua adalah bagian dari deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah penjelasan secara detail mengenai objek. Jadi kalau misalnya tadi yang diobservasi adalah binatang, berarti hal-hal yang harus dibahas dalam bagian atau deskripsi bagian ini, misalnya bagian tubuh dari binatang, pola makannya, habitatnya, kebiasaan uniknya, kan? Ini untuk deskripsi bagian. Nah, yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, biasanya di sini dalam observasi itu tentu ada manfaat baik bagi manusia maupun alam secara umum. Untuk selanjutnya, nomor 4 atau bagian D mengenai kaidah kebahasaan tag laporan hasil observasi. Nah, untuk kaidah di sini ada yang pertama prasa nomina dan juga ada prasa perba. Kedua, afiksasi atau proses pengimbuhan. 3, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Itu yang biasa ada dalam kebahasan yang ada dalam tag laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita bahas contohnya. Yang pertama, prasa nomina. Prasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contoh, misalnya wayang itu kan nomina. Nah, wayang kulit berarti prasa nomina. Wayang wong prasa nomina. Itu contoh-contohnya. Ya, dan juga seni pertunjukan itu masuk ke dalam prasa nomina. Berikutnya ada prasa perba, adalah kelompok kata pembentukannya terdapat komponen kata kerja. Perba itu kata kerja. Contoh, dimainkan itu berarti perba, kata kerja. Nah, selalu dimainkan masuk dalam prasa perba. Sudah ditetapkan itu prasa perba. Ya, itu untuk prasa perba. Berikutnya ada afiksasi atau proses pengimbuhan. Contoh, sini ada kata dasar dan kata berimbuhan. Kata dasarnya bentuk, nah kata yang berimbuhannya menjadi pembentukan atau membentuk. Makan, kata berimbuhannya makanan dan memakan. Nah, di sini afiksasi itu bisa berupa me, ber, di, ter, pe, an, kan, pean, kean, dan sebagainya. Untuk berikutnya, mengenai kebahasaan atau ciri kebahasaan dalam teks laporan observasi itu ada kalimat definisi. Nah, di sini ciri-ciri kalimat definisi itu terdapat kata adalah, merupakan, yaitu.
Ya, contoh misalnya wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, atau juga misalnya perpustakaan merupakan gudangnya ilmu pengetahuan. Nah, itu kalimat definisi. Ya, berikutnya kalimat deskripsi. Nah, kalau kalimat deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Contoh, misalnya wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gerak seperti gerak pasunanan. Nah, itu deskripsi. Jadi menggambarkan, gitu kan. Berikutnya ada kalimat simplek dan kalimat kompleks. Nah, kita kalimat simplek. Kalau kalimat simplek itu kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Contoh di sini ada dalang memainkan wayang. Nah, untuk dalang itu sebagai subjek, terus memainkan sebagai predikat dan wayang sebagai objek. Nah, itu dalam kalimat simplek itu kalimat yang simpel gitu, hanya memiliki satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki dua predikat. Contoh misalnya di sini kata Pak Dito makan dan minum di atas panggung. Nah, Pak Dito itu sebagai subjek, makan dan minum itu sebagai predikat, terus di atas panggung sebagai keterangan. Ya, jadi kalau kalimat kompleks itu ada dua predikat, makan. Nah, di sana ada Pak Dito makan dan minum di atas panggung. Jadi dalam kompleks itu ada kata konjungsi, ada dan. Nah, itu untuk kalimat kompleks. Demikian untuk pembahasan materi teks laporan observasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.